Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hana Agustiana dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS teori-teori komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan beberapa teori yang ada di dalam ilmu komunikasi. Yang pertama ada teori use and gratification. Teori ini berfokus pada bagaimana individu secara aktif memilih dan menggunakan media untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Misalnya, seseorang memilih untuk menonton video tutorial memasak karena ia sedang berkebutuhan untuk memasak. Ada orang yang memilih video tutorial untuk memainkan gitar karena ia sedang berkebutuhan untuk memain gitar, seperti itu. Nah, yang kedua ada teori framing. Teori ini menjelaskan bagaimana media membingkai atau menyajikan informasi yang dapat mempengaruhi bagaimana audiens memahami suatu isu. Contohnya, misalnya di dalam berita politik, media dapat membingkai seseorang kandidat dengan fokus pada aspek positifnya aja gitu. Jadi seperti menyoroti kebijakannya saja gitu. Jadi yang kontroversinya itu tidak disorot, sehingga membentuk persepsi publik terhadap kandidat tersebut. Nah, untuk yang ketiga ada teori kultivasi. Teori kultivasi ini menyatakan bahwa paparan media secara terus-menerus dapat mempengaruhi pandangan seseorang tentang realitas sosial. Contohnya, seseorang sering menonton acara kriminal, mungkin dia itu percaya bahwa tingkat kejahatan di dunia nyata itu jauh lebih tinggi daripada kenyataannya, karena mereka itu terpengaruh oleh citra yang terus-menerus disajikan oleh media, seperti itu. Nah, yang keempat ada teori spiral of silence. Teori spiral of silence ini mengemukakan bahwasanya individu itu cenderung untuk tidak mengungkapkan pendapat mereka jika mereka merasa bahwa pendapat mereka tersebut adalah minoritas. Jadi mereka itu punya persepsinya sendiri, cuma mayoritasnya itu bertolak belakang dengan pandangannya. Contohnya, seseorang itu di media enggan menanggapi suatu berita karena persepsi semua orang itu berbeda dengan dia, jadi dia itu merasa takut dikritik atau semacamnya, seperti itu. Nah, untuk yang kelima ada teori 2 tahap. Teori ini menjelaskan bahwasanya informasi dari media massa itu seringkali disebarkan ke publik melalui 2 tahap. Yang pertama dari media massanya mengirimkan informasi ke opinion leaders atau ke pemimpin opininya. Kemudian para pemimpin opini ini menyebarkannya ke kelompok masyarakat yang lebih luas. Contohnya, seorang influencer di Instagram mendapatkan informasi tentang produk baru dari sebuah brand. Terus ia merekomendasikannya di video-video atau reels yang dibuatnya di Instagram gitu. Kemudian si video reels itu mempengaruhi para pengikutnya. Nah, setiap teori ini memberikan wawasan yang berbeda tentang bagaimana komunikasi dan media itu mempengaruhi perilaku dari individu dan masyarakat. Seperti itu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya Siti Hana Agustiana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.